Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Nabila Mutia Karisma dengan NPM 2017 21500 389. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab tentang alitutur. Di sini saya akan memperdalam tentang merebut giliran bicara dan mengganti giliran bicara. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian alitutur. Alitutur adalah syarat percakapan yang penting karena peralihan tutur itu menimbulkan pergantian peran serta dalam percakapan. Dalam percakapan yang baik selalu terjadi pergantian peran, yaitu peran pembicara dan pendengar. Alitutur dalam percakapan itu tidak teratur secara resmi. Peralihan tutur itu terjadi secara alami, menurut suatu norma yang telah disepakatinya. Terjadinya peralihan tutur merupakan syarat percakapan yang penting, menurut Hoe tahun 1983. Karena peralihan tutur itu akan menimbulkan pergantian peran peserta dalam percakapan. Dalam percakapan yang baik, selalu terjadi pergantian peran pembicaraan dan pendengar. Hal ini sesuai dengan pendapat Sak dalam Hoe tahun 1983 halaman 3-12 yang menyatakan bahwa percakapan itu dapat terjadi bila ada beberapa orang saling bergantian berbicara. Setelah kita membahas tentang pengertian alitutur sendiri, selanjutnya kita akan membahas tentang model alitutur dalam percakapan. Menurut Ulrich tahun 1980 halaman 168-169, dalam meneliti pergantian tutur di kelas menemukan pergantian tutur yang tidak memenuhi kaidah. Ulrich telah menemukan alitutur yang terjadi dengan mencuri. Mencuri maksudnya adalah mengambil alih giliran bicara yang tidak ditunjukkan kepadanya. Dalam penelitiannya, Ulrich membedakan pola alitutur dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama yaitu alitutur dipandang dari segi pendengarannya, yaitu pendengar untuk mengambil giliran bicara. Selanjutnya, dari segi pembicara, peralihan tutur dinamai pemberian giliran atau turn giving. Dalam percakapan sehari-hari, pola seperti yang dikemukakan Ulrich di atas jarang dijumpai. Menurut Richard Dobbs Kimmett tahun 1983 halaman 141-142, dalam percakapan sehari-hari terdapat kaidah alitutur yang paling mendasar. Dikatakannya bila dalam suatu percakapan ada satu orang yang sedang berbicara, peserta yang lain seharusnya tidak berbicara. Untuk menentukan giliran bicara, pembicara dapat memilih pembicara berikutnya dengan menggunakan pasangan ujaran terdekat. Selanjutnya ada pola pasangan ujaran terdekat. Menurut Skegolf and Sachs, pasangan ujaran terdekat adalah urutan dari dua ucapan yang berdampingan, yang kedua diproduksi oleh pembicara yang berbeda, yang ketiga disusun sebagai satu bagian pertama dan satu bagian kedua, dan yang terakhir memiliki jenis, sehingga sebuah bagian pertama tertentu membutuhkan sebuah bagian kedua tertentu. Penawaran membutuhkan penerimaan atau penolakan, salam membutuhkan salam. Begitupun dengan yang lainnya. Di sini kita akan membahas tentang contoh pola pasangan ujaran terdekat. Dalam percakapan ini, ada dua orang anak, kakak beradik yang sedang berbicara. "Mbak, sini dipanggil Umi, Mbak," kata si A. Lalu, si B pun diam dan menonton TV. Lalu A pun memanggil dia kembali. "Mbak, disuruh Umi natani kasur," kata si A. Lalu si B pun menjawab, "Tapi kotak pensilku mana sih?" kata ia begitu.
Lalu si A pun memberikan kotak pensil itu sambil berbicara. "Yowis, ini," kata si A. Si B pun menjawab, "Makasih, sana ambilin bantal kuning itu ya." A pun menjawab, "Moh." Nah, si B pun ini akhirnya mengiyakan untuk menatani kasur. Nah, dari percakapan di atas, perempuan ini berusia 8 tahun, sedangkan si A ini seorang anak laki-laki yang berusia 3 tahun. Percakapan terjadi ketika B sedang melihat TV, menonton televisi. Sang ibu melalui A menyuruh si B untuk membersihkan tempat tidurnya. Pada waktu itu, kotak pensil si B ini diambil dan disembunyikan oleh si A. Sehingga ketika si A meminta untuk merapikan kasur, sang kakak mengajukan syarat agar si adik mengembalikan kotak pensil miliknya. Percakapan ini terjadi sekitar pukul 9 saat sang adik sudah mengantuk. Setelah membahas tentang model alih tutur dalam percakapan, di sini kita akan membahas tentang merebut giliran bicara. Saya akan membahas tentang pengertian dan contohnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertiannya. Merebut giliran bicara adalah pergantian tutur dengan cara merebut giliran bicara yang dilakukan oleh pembicara ketika pembicara yang terdahulu sedang berbicara dan masih ingin melanjutkan. Namun, pembicara berikutnya berusaha berbicara agar memperoleh perhatian yang lebih besar dari lawan tuturnya. Merebut giliran bicara ini merupakan cara mengambil alih giliran bicara pada saat pembicara yang terdahulu sedang berbicara dan masih ingin melanjutkannya. Di sini saya akan memberi contoh merebut giliran bicara. Contoh yang pertama itu dalam percakapan 3 orang anak. Di sini ada namanya Rama, Nita, Tommy. Nah, dalam percakapan ini Rama menanyakan, "Mau kacang?" Lalu Nita pun merebut bicaraan dia. Sedangkan di situ Rama itu belum belum menyebutkan apa saja kacang yang ia tawarkan. Sedangkan Nita di sini sudah bilang, "Aku kacang asin." Lalu Tony pun menjawab, "Aku kacang atom saja." Lalu Nita pun menambahkan, "Aku tambah aqua." Jadi di sini tuh Nita ini merebut pembicaraan Rama, sedangkan si Rama sendiri ini belum menyebutkan apa saja kacang yang ia tawarkan. Lalu contoh kedua sama seperti contoh yang pertama. Di sini ada Anita. Anita bertanya, "Kalian mau makan apa?" Sedangkan Anita ini tidak menyebutkan apa saja makanan yang ia tawarkan, tapi Ambar langsung, "Aku nasi goreng," gitu. Lalu Buri, "Aku nasi dan ayam pedas." Lalu Melan, "Aku nasi dan bandeng presto." Nah, di sini terlihat bahwa Ambar itu merebut giliran bicara Anita. Sedangkan Anita sendiri belum menyebutkan apa makanan yang ia tawarkan kepada teman-temannya. Setelah kita membahas tentang merebut giliran bicara, selanjutnya kita akan membahas tentang mengganti giliran bicara. Yang pertama saya akan menyebutkan pengertiannya. Pengertiannya adalah mengganti giliran bicara, yaitu pergantian tutur dengan cara mengganti giliran bicara yang dilakukan oleh pembicara, karena mitra tuturnya mampu mengganti atau melanjutkan bicara. Hal itu diupayakan agar percakapan tetap eksis atau tetap berjalan dengan lancar. Mengganti merupakan cara pengambilan alih giliran bicara dengan cara mengganti atau melanjutkan bicara mitra tuturnya. Karena mitra tuturnya tidak mampu meneruskan bicara dengan maksud untuk mempertahankan percakapan. Nah, sama aja mengganti giliran bicara ini sama aja kita membantu mitra pembicaranya agar pembicaraan itu tetap berlangsung.
Setelah kita membahas tentang pengertian mengganti giliran bicara, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh mengganti giliran bicara. Di sini saya memiliki satu contoh, yaitu ada percakapan antara 3 orang anak perempuan. Yang pertama itu dari Anita. Anita bertanya kepada Ratna, "Bolehkah saya bertanya kepada Ratna?" Kata Anita seperti itu. Lalu Ratna pun menjawab, "Kalau tahu, pasti saya jawab pertanyaan kamu." Tetapi bukan Anita yang menjawab pertanyaan Ratna, tapi Intan. Menurut kamu, ada berapa diagraf dalam bahasa Indonesia? Lalu Ratna pun menjawab, ada 5, yaitu KH, SY, NG, NY, dan NK. Nah, dalam percakapan ini, Intan itu mengganti giliran bicara. Intan ini sebagai pengganti dalam pembicaraan tersebut. Karena Anita mungkin saja lupa apa yang ingin ia tanyakan kepada Ratna. Dan Anita dan Intan ini bisa saja dia satu kelompok. Jadi Anita, "Bolehkah saya bertanya kepada Ratna?" Lalu Intan yang membantu Anita untuk menyelesaikan pembicaraan tersebut agar pembicaraan ini menjadi lebih efektif lagi dan berjalan dengan lancar. Lalu ada contoh yang kedua. Di sini ada percakapan antara 3 orang anak. Yang pertama ada Andi, Kia, dan Nina. Di sini Andi bertanya kepada Kia, "Hai, kemarin kamu kemana saja?" Kata Andi. Lalu Kia menjawab, "Kemarin aku sakit, Di." Lalu Andi pun menanyakan kembali, "Sakit apa kamu, Ki?" Nina pun menjawab pertanyaan dari Andi. "Kemarin dia sakit demam, Di. Hampir mau diopname di rumah sakit," kata Nina. "Oh, alhamdulillah sekarang kamu sudah sehatan ya. Jaga kesehatan ya, Ki. Lagi musim penyakit nih," kata Andi. Lalu Kia pun menjawab, "Iya, Di, makasih ya." Dari percakapan ini terlihat bahwa Nina ini adalah orang yang mengganti giliran bicara di percakapan ini. Nina membantu Kia untuk menjawab pertanyaan dari Andi. Di posisi ini, Kia bisa saja sedang tidak mendengar atau sedang ada halangan seperti sedang ke toilet atau sedang di luar ruangan itu. Jadi Nina ini mengganti giliran bicara si Kia untuk menjawab pertanyaan dari Andi agar percakapan ia bertiga ini tetap berjalan dengan lancar. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan adalah alih tutur dilakukan saat percakapan terjadi. Dalam alih tutur terdapat merebut giliran bicara dan mengganti giliran bicara. Merebut giliran bicara adalah cara mengambil alih giliran bicara pada saat pembicara yang terdahulu sedang berbicara dan masih ingin melanjutkannya. Sedangkan mengganti giliran bicara adalah mengambil alih giliran bicara dengan cara mengganti atau melanjutkan bicara mitra tuturnya, karena mitra tuturnya tidak mampu meneruskan bicara, dengan maksud untuk mempertahankan percakapan tersebut, agar percakapan tersebut berjalan dengan lancar, baik. Sekian dari presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan, dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pragmatik, Bapak Siagian, MPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu teman-teman.